Oke, lanjut ke latihan dari modul 4, yaitu tentang abstraction. Nah, di sini di latihan 1 modul itu kan ada codingan seperti ini ya. Tapi di sini nama kelasnya saya ubah karena di codingan ini di NetBeans saya itu terbilang duplikat kelasnya karena sudah ada nama kelas yang sama sebelumnya gitu ya. Jadi saya ubah di sini namanya dengan nama kelas modul 4. Di sini ada kelas abstrak kelas modul 4 ya kan. Jadi kelasnya ini tuh abstrak ya, masuk ke model abstrak. Kemudian kita inisialisasi variabel-variabel yang ingin kita masukkan, yaitu ada nama, tinggi, dan berat. Nah, lalu ini ada konstruktor. Masih ingat kan ya tentang konstruktor? Yaitu konstruktor dengan parameter. Itu ada parameternya nama, tinggi, dan berat. Saya ingatkan lagi ya kalau variabel yang ada dalam parameter ini itu berbeda dengan variabel yang ada dalam kelas. Ya, hanya namanya saja sama, tapi dua variabel itu adalah dua variabel yang berbeda. Di mana fungsi dari konstruktor sendiri itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya tentang konstruktor dan multiple konstruktor. Teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya. Nah, kemudian dalam abstrak kelas modul 4 ini itu dia juga ada metode. Nah, tapi di sini metodenya itu bukan sebuah metode abstrak, bukan abstrak metode gitu ya. Jadi dalam kelas abstrak itu dia bisa berisi metode biasa ataupun abstrak metode gitu kan. Nah, pada latihan yang pertama ini dia itu tidak menggunakan abstrak metode. Jadi kalau misal kita tidak menggunakan abstrak metode, berarti kita bisa mengisikan isi di metode tersebut. Jadi kan ini ada metode biasa ya, metodenya namanya toString. Karena dia tidak abstrak metode, berarti dia bisa diisikan sebuah isi atau body metode. Kalau misal toString ini adalah abstrak metode, maka akan tidak diperbolehkan jika kita mengisikan isi atau body di dalam metode tersebut, seperti itu. Jadi karena metode ini bukan metode abstrak atau metode biasa gitu ya, jadi dia bisa berisi isi atau badan dari metode. Nah, kemudian ini ada kelas atau main class-nya ya yang biasanya kita gunakan untuk proses pemanggilan gitu ya, untuk kita run-kan gitu kan kelasnya, karena ini ada PSVM-nya. Nah, di sini kita buat objek, yaitu dengan objek orang satu sesuai dengan nama kelas yang di atas. Gitu kan? Nah, tapi di sini ada tanda merah di sini. Nah, dari perintahnya itu kita sudah paham ya kalau mod 4 atau kelas mod 4 itu adalah termasuk kelas abstrak. Jadi dia tidak bisa diinisialisasi gitu. Jadi kelas ini itu dia tidak dapat digunakan sebagai pembuatan objek gitu kelasnya karena dia termasuk abstrak kelas. Jadi caranya supaya kita bisa membuat objek itu kita harus menurunkan terlebih dahulu ini abstrak kelas mod 4-nya. Jadi kita harus membuat subkelas dari kelas mod 4 ini. Semisal kelas mod 5 semisal. Jadi ada kelas mod 5 extend mod 4. Nah, nanti kita buat objeknya itu dari kelas yang mod 5. Pokoknya kelas yang selain abstrak kelas gitu. Gitu ya. Jadi untuk yang di sini dia tuh tidak bisa diinisialisasi karena termasuk abstrak kelas. Coba kita run.
Nah, ini ya. Saat kita run, itu akan muncul tampilan seperti ini. Hal ini itu dikarenakan bahwa abstrak class itu dia tidak dapat dijalankan atau tidak dapat diinisialisasi gitu. Jadi tidak ada output yang tercetak. Karena ini ada error ya. Error karena kita saat penggunaan atau saat pembuatan objek itu kita pakai yang abstrak class mode 4 gitu. Jadi abstrak class itu tidak bisa diinisialisasi, tidak dapat di-runkan gitu ya, tidak dapat dibuat untuk pembuatan objek gitu. Karena namanya juga abstrak. Jadi abstraknya itu dia tidak bisa dijadikan output atau tidak bisa menghasilkan output gitu. Jadi abstrak class itu istilahnya untuk pemancing gitu ya, untuk pedoman dari kelas-kelas yang lain gitu. Nah, kemudian lanjut ke latihan yang kedua, yaitu ada di sini saya buat abstrak kelas orang 2D. Gitu kan? Nah, dalam kelas ini itu kita pakai abstrak ya, pakai abstrak kelas. Terus sama juga kita inisialisasi dulu variabel nama, tinggi dan berat. Terus kita buat konstruktornya. Kemudian di sini kita buat sama ya seperti yang di atas, kita buat metode biasa, bukan abstrak method. Jadi ini bisa kita isikan. Kemudian juga nah di sini bedanya sama yang di atas itu kan, kalau yang di atas itu kita buat abstrak class, terus langsung kita buat jadi objek gitu kan ya, jadi proses pembuatan objek gitu kan. Tapi kan error ya, tidak bisa. Jadi di sini kita harus membuat kelas baru, yaitu di sini ada kelas mahasiswa 2D sebagai subkelas dari kelas orang 2D gitu. Jadi abstrak kelas orang 2D ini dia itu punya anak atau punya subkelas namanya kelas mahasiswa 2D. Nah, dalam kelas ini dia itu masih menggunakan public string to string. Ya, sama seperti yang di atas. Yang di sini public string to string. Nah, karena kita menggunakannya sama, kita menggunakan metodenya itu sama namanya, jadi akan terbentuklah suatu overriding. Ya, oke, saya ingatkan kembali kalau teman-teman masih belum paham terkait konsep polimorfisme tentang overriding dan overloading, lebih baik teman-teman melihat terlebih dahulu video yang sebelumnya tentang polimorfisme. Ya, jadi di sini ini kita membuat suatu subkelas ya, subkelas dari kelas orang 2D yang bersifat abstrak tadi. Kita turunkan di sini dengan kelas mahasiswa 2D. Kemudian kita buat konstruktornya, lalu kita pakai keyword super ya kan untuk memanggil atau agar kita dapat menggunakan yang di sini dari super kelasnya gitu, bisa kita panggil secara langsung gitu kan. Nah, kemudian setelah itu di sini ada kelas baru yang nantinya itu digunakan untuk pembuatan objek atau yang nantinya akan kita run gitu kan, dan akan menghasilkan output. Nah, di sini ada sebuah objek, yaitu namanya objek mahasiswa 1. Nah, di sini ini tuh artinya kita membuat suatu objek yang didasari ya, atau objek yang terikat pada kelas mahasiswa 2D. Gitu. Jadi bukan lagi orang 2D yang di atas, karena kalau kita misalnya kita membuat suatu objek dari kelas ini, kelas orang 2D yang bersifat abstrak, maka nanti akan error. Coba di sini kita ganti ya, orang 2D. Nah, maka nanti error karena alasannya sama. Karena orang 2D ini adalah sebuah abstrak kelas gitu ya. Jadi dia tidak bisa diinisialisasi, dia tidak bisa digunakan untuk pembuatan objek, dia tidak dapat muncul atau tidak dapat diproses untuk output gitu. Jadi di sini kita harus menggantinya dengan kelas
turunan dari kelas orang 2D tadi, yaitu kelas mahasiswa 2D. Seperti ini. Nah, kalau semisal mahasiswa 2D ini, kenapa kok nggak merah gitu kan ya? Nah, itu dikarenakan kelas mahasiswa 2D itu dia tidak bersifat abstrak. Ya, dia tidak bersifat abstrak. Jadi dia bisa digunakan untuk pembuatan objek. Kalau semisal kelas mahasiswa 2D ini juga abstrak, dia juga tidak akan bisa digunakan untuk proses pembuatan objek seperti itu. Nah, lalu kemudian kita run. Maka nanti yang muncul adalah outputnya seperti ini. Sesuai dengan ini ya, sistem out_println MHS1 toString. Berarti kan dia memanggil metode toString yang ada di objek MHS1, di mana objek MHS1 itu kan sudah terikat ya, sudah istilahnya itu dia sudah sama atau sudah mewakili dari kelas mahasiswa 2D. Berarti ini kita memanggil metode toString di kelas mahasiswa 2D, yaitu yang ini gitu. Jadi akan ditampilkan ini outputnya, tingginya berapa, beratnya berapa, lalu name-nya berapa, dipanggil semua seperti itu. Kemudian ada lagi, yaitu latihan yang ketiga, ada final keyword. Nah, contoh dari final keyword sendiri itu adalah seperti ini. Kan ini ada kelas ya, kelas orang 2D. Kemudian kita tambahin di depannya itu ada final atau final gitu ya. Jadi kelasnya itu sudah final. Nah, kemudian kita inisialisasi variabelnya, nama, tinggi, berat, kita buat konstruktornya, ya kan? Ada parameter juga. Lalu kita membuat sebuah metode ya. Nah, metodenya sendiri itu dia sudah final juga, di sini ada final ya. Dia juga sudah final. Nah, di pengertian yang sebelumnya, jika kita menggunakan keyword final ya, baik di kelas ataupun di metode, maka artinya kelas tersebut tidak akan bisa diturunkan kembali. Jadi, kelas orang 2D ini dia tidak akan bisa memiliki anak atau subkelasnya. Jadi, saat kita ingin membuat subkelas dari kelas 2D ini ya, ini kan kita ingin membuat suatu subkelas kan ya dari kelas 2D, orang 2D, maka itu akan error karena kita tidak bisa mengambil atau tidak bisa menurunkan dari kelas yang sudah final atau kelas yang memiliki keyword final. Gitu. Jadi kelas 2D ini kelas mahasiswa 2D ini dia akan error karena orang 2D ini sudah memiliki keyword final gitu, karena dia tidak bisa diturunkan kembali. Semisal finalnya ini kita hapus, nah maka kelasnya itu akan bisa kita turunkan gitu. Jadi kalau semisal sudah final, maka dia tidak bisa memiliki anak lagi. Sama juga seperti yang metode, karena ini sudah ada final ya, dimana dari pengertian sebelumnya, metode yang sudah diberi keyword final itu berarti metodenya sudah tidak dapat di overriding kembali atau tidak dapat digunakan gitu ya, tidak dapat digunakan kembali di kelas-kelas yang lain seperti itu. Jadi semisal di sini kita mau membuat atau kita ingin memakai ya metode yang di atas, metode ini, metode toString ini ya, kita panggil kan metode toString. Nah, ini tuh akan error. Lihat di sini ya. Nah, metode toString di kelas mahasiswa 2D tidak dapat di-override di kelas orang 2D. Gitu. Jadi, metode ini dia tidak bisa di-overriding lagi atau tidak dapat digunakan kembali di kelas yang lain karena dia sudah memiliki keyword final atau
sudah final ini, dia sudah tidak bisa diubah-ubah lagi gitu istilahnya. Ya, jadi final itu istilahnya sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak dapat dimodifikasi lagi seperti itu. Pokoknya sudah final, sudah ya itu gitu istilahnya. Tidak bisa diedit ataupun dirubah kembali gitu. Nah, untuk kelas latihan 2 ini cuma untuk itu ya, penampilan dari output sendiri karena ada PSVM-nya. Coba sekarang ini kita run yang latihan 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di pembuatan objek yang pertama, ini kan pertama kan kita buat objek orang 1, ya kan? Buat orang 1 untuk di kelas orang 2D, ya kan? Dimana orang 2D tadi kan kelasnya itu bukan kelas abstrak ya, berarti dia dapat dibuat atau bisa dijadikan dalam pembuatan objek, gitu kan? Di sini, ya kan? Kemudian ini kita tampilkan kan metodenya, metode toString yang ada dalam kelas orang 2D tadi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nama Ani tinggi 156 dan beratnya 55. Nah, sedangkan saat kita membuat objek dari kelas mahasiswa 2D ini, dia itu akan error atau tidak akan menampilkan apa-apa di sini. Hal tersebut dikarenakan kan tadi saat proses pembuatan subkelas mahasiswa 2D ini, dia kan error karena kelas mahasiswa 2D ini itu niatnya dia ingin membuat suatu turunan dari kelas orang 2D. Tapi karena orang 2D ini sudah final keywordnya, maka dia sudah tidak dapat lagi untuk diinisialisasi atau sudah tidak dapat lagi diturunkan menjadi kelas mahasiswa 2D. Oleh karena itu, di sini outputnya akan error seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari latihan yang ada pada modul. Untuk yang belum paham bisa diulang-ulang kembali penjelasannya gitu ya. Dan selamat belajar dan tetap semangat.